Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Para pekerja, para buruh sedang bergembira. Pasalnya, para buruh mendapat permen manis dari Kementerian Tenaga Kerja, yaitu Peraturan Menteri Kerja nomor 18 yang menaikkan upah minimum provinsi. Diikuti dengan kenaikan upah minimum kota oleh para kepala daerah. Para pengusaha gigi jari protes. Katanya kan mau ada krisis di tahun 2023. Kok dinaikin upah minimum? Ini menjadi buah simalakama. Inilah Hot Room simalakama kenaikan upah minimum provinsi. Oke, sebelum kita mulai diskusi malam ini, saya gak bisa lanjut tanpa minum kopi kesukaan saya. Waduh, nikmat banget. Oke, pertanyaan pertama kepada Ibu Dirjen kita, selaku tuan rumah yang buat peraturan ini, Ibu Indah Anggoro Putri, yang tampil melalui Zoom, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Ibu Indah, selamat malam. Selamat malam. Boleh nggak Ibu Dirjen menerangkan apa latar belakang keluarnya Permen nomor 18 ini, dan apakah sudah dibicarakan dengan para pengusaha mengingat bakal ada resesi katanya di tahun 2023? Silakan Bu. Ya, jadi Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang upah minimum tahun 2023 dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, adalah dengan pertimbangan dua hal pokok. Yang pertama, kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 ya, sampai sekarang memang alhamdulillah sudah berangsur-angsur pulih, namun demikian dampaknya masih kita rasakan. Dan ini berpengaruh pada struktur ekonomi nasional kita. Mayoritas, kalau kita lihat dari struktur ekonomi nasional kita, mayoritas disumbang oleh konsumsi masyarakat, artinya daya beli masyarakat. Sehingga kalau ekonomi nasional kita ingin terus tumbuh atau berputar secara baik dan sehat, maka upaya utama yang harus kita dahulukan adalah menjaga daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat ini tentunya adalah daya beli para pekerja atau buruh, menjadi sangat penting dalam kondisi seperti ini. Nah, daya beli menjadi fokus kami menerbitkan Permenaker 18 tahun 2022 agar daya beli ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya. Dan yang kedua, alasan pokoknya adalah karena Permenaker 18 tahun 2022 ini terbit dari aspirasi banyak pihak yang kami dengarkan, kami catat dan kami mengevaluasi bahwa ternyata formula upah minimum yang ada dalam PP 36 tahun 2021 sudah tidak dapat diterima lagi oleh segenap masyarakat, segenap ekosistem ketenagakerjaan lah, katakan begitu. Jadi kami betul-betul mencatat apa yang diinginkan oleh banyak pihak. Demikian Pak Osman. Jadi Kemenaker hanya mendengarkan apa yang diinginkan oleh para pekerja, bagaimana dengan keinginan para pengusaha? Tidak juga, kami tidak hanya mendengarkan para pekerja. Sebenarnya dari berbagai serap aspirasi yang kami lakukan, tidak hanya dilaksanakan oleh Kemenaker saja, tapi juga dilaksanakan serap aspirasi oleh dan juga sosialisasi oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UCK di bawah pimpinan Wamenkyu, juga serap aspirasi dan sosialisasi UCK di bawah pimpinan Polri yang dilaksanakan oleh Polda-Polda di setiap daerah, di mana Kemenaker juga ikut lewat 3 jalur sosialisasi dan serap aspirasi. Undang-Undang Cipta Kerja tercatat dalam catatan besar kami, memang PP 36 2021 sudah tidak diterima oleh banyak pihak, tidak hanya serikat pekerja, tapi oleh Kemenaker sudah mengajak berunding asosiasi pengusaha Apindo? Tidak secara eksplisit oleh Apindo, tapi kami tidak sama sekali. Oh sudah Pak, sudah Pak Otman. Kami sudah bicara dengan perwakilan pengusaha Pak, sudah. Oke, kalau begitu kita lihat dulu grafis berikut ini untuk melihat kenaikan dari upah minimum provinsi. Ya, saya tertarik. Sumatera Barat saya kira yang paling tinggi, 9,15% naik. Oke, Bali tempat saya suka berdansa 7,8%.
Ya, hampir semua naik nih. Semua naik ya. Kemudian DKI Jakarta nih, waduh 5,6% ya. Dari 4,6 juta upah minimum menjadi 4,9 juta ya. Ini kenaikan dari upah minimum provinsi. Sekarang kita akan lihat dulu diikuti dengan tindakan para kepala daerah. Bekasi adalah superstar. 5,1 juta lebih upah minimum kota di Bekasi. Kalau saya jadi pekerja saya akan pindah ke Bekasi. Kemudian ya, Tasikmalaya 2,4, Tangerang, Bandung 4,4 jutaan. Wah, satu lagi yang superstar adalah Karawang 5,1 juta, hampir 5,2 juta Karawang. Karawang dan Bekasi mengalahkan ibu kota dalam hal upah minimum pekerja. Jadi saya himbau kepada pekerja, udah pindah aja ke Karawang dan Bekasi. Pak Darwoto, ini dari Apindo. Ini gimana? Kuat nggak pengusaha menanggung beban ini? Ya, sebenarnya dengan keluarnya Permen 18 ini bagi kalangan pengusaha sih berat sekali. Ya. Karena apa? Tadi Bu Dirjen mungkin lupa bahwa PP 36 itu untuk mengurangi disparitas antar daerah. Tadi kan Bang Homar lihat sendiri kan, ketimpangan antar daerah. Ini baru provinsi loh Bang. Benar. Kalau kabupaten itu ada satu wilayah, kabupaten sama kota itu bedanya 1 juta. Benar. Ya, kita kembalikan ke filosofi upah minimum saja. Upah minimum kan safety net. Ya. Nah, tetapi karena pemerintah menetapkan Permen 18 ini tanpa mempertimbangkan tadi bahwa disparitas upah antar daerah, upah minimum antar daerah ini tidak diperhatikan gitu. Jadi menurut Bapak ini benar-benar secara analisa ekonomi tidak berdasar atau tidak? Agak mendadak sekali. Mendadak? Karena permen ini keluar tanggal 17 November. Ya. Nah, sementara sesuai dengan PP 36, penetapan upah minimum itu, provinsi itu kan harusnya tanggal 21. Nah, sekarang jadi ada 2 peraturan nih. PP-nya belum dicabut. Iya. Peraturan menterinya udah keluar. Betul. Dua peraturan yang isinya bertentangan. Bertentangan. Jadi pengusaha ikutin yang mana? Pengusaha mengikuti dengan PP 36. Tapi kan pemerintah kota sudah mengikuti Permen nomor 18 dengan mengeluarkan upah minimum kota. Itulah dilemanya yang terjadi di negara kita ini. Ya. Bahwa pemerintah ini di dalam menetapkan ketentuan mengenai upah minimum ini tanpa memperhatikan. Kalau tadi Bu Dirjen bilang pengusaha diajak bicara, faktanya pembicaraan itu ya mungkin hanya by telepon atau. Jadi Apindo secara resmi tidak pernah diajak oleh Kemenaker untuk bicara. Iya, betul. Jadi apa sikap Apindo? Apalagi menolak atau tidak ini? Menolak. Apalagi Apindo juga ada di lembaga kerjasama tripartit, Bang. Artinya lembaga tripartit ini kan terdiri dari pengusaha, ada buruh, ada pemerintah. Ya. Nah, seharusnya ini kan dibahas secara intens di dalam lembaga ini. Tapi kan kalau pengusaha menolak nanti buruhnya demo. Ya, itulah dilemanya. Ya. Dilemanya ya demo pasti ada. Orang tidak ada Permen 18, sekarang aja masih ada Permen 18, masih ada demo. Oke, Bu Irma, di sini ada 2 peraturan yang tumpang tindih. Satu peraturan pemerintah, satu lagi peraturan Menteri Tenaga Kerja. Yang peraturan pemerintah lebih kecil upah minimum provinsi, di peraturan Menteri malah dinaikkan. Mana yang berlaku? Saya kira peraturan yang menguntungkan rakyat. Hah? Iya dong, yang Ini menguntungkan anggota DPR buruh. wakil rakyat ini. Yang menguntungkan buruh. Saya Jadi kira menurut Ibu yang berlaku peraturan Menteri nomor 18? betul. Karena selama ini Apindo memang mana pernah setuju dengan kenaikan upah buruh, nggak pernah setuju. Oh, Jadi begitu. kalaupun sekarang nggak setuju wajar-wajar saja. Oh. Saya kira seperti itu, Bang. Begitu. Masalahnya begini, sebenarnya terkait kenaikan upah buruh hari ini yang di bawah 10%, saya kira itu sudah hal yang sangat baik yang harus kita dukung. Ya. Pemerintah juga kan sudah memberikan stimulus kepada pengusaha atau perusahaan, ya. Ada pembebasan memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan bagi 21 sektor manufaktur, kemudian juga ada relaksasi pembayaran iuran BPJS dan pemberian keringanan pembayaran kredit misalnya seperti itu. Itu kan stimulus yang juga sudah diberikan pemerintah kepada pengusaha. Jadi menurut Ibu Apindo ini kebangetan gitu?
Maunya untung doang gitu. Ya harus gini lah ya, Ya. Apindo sekali-sekali coba dong dalam situasi ekonomi yang seperti ini berbesar hatilah gitu ya. Tapi kan- untung loh Bang, Tapi nggak kan di atas pengusaha 10, juga bermasalah nggak menghadapi di atas resesi. nggak di atas 10% loh. Nah, itu dia masih untung, nggak di atas 10%. Dan ekonomi Indonesia alhamdulillah ini kalau kita lihat dari kacamata apa namanya dunia, Indonesia ini paling bagus loh. Pertumbuhan Kalau ekonomi benar kita resesi tahun bagus. 2023 dan ancaman PHK, bagaimana? Kalau resesi tahun 2023 tentunya saya pernah Bang ya memfasilitasi kawan-kawan yang demo ya karena perusahaan tidak bisa membayar UMR, saya bisa fasilitasi. Ya. Saya bilang produksi perusahaan menurun sampai di bawah 50%, 40% saat itu sehingga perusahaan tidak bisa membayar UMR. Ya. Daripada kalian di PHK, gimana solusinya? Saya dudukin dua-duanya. Akhirnya dapat satu kesepakatan. Selama perusahaan itu belum berproduksi 80% ke atas, maka perusahaan Jadi, boleh di bawah penyelesaian UMR. case Kan by begitu. case begitu. Ya harusnya perusahaan itu bisa seperti itu, gitu. Oke. Nggak semuanya harus Kita dengan istirahat dulu, nanti ketemu lagi setelah yang berikut ini. Temu lagi di Hot Room, Ibu Mira Sumirat yang adalah mewakili kepentingan buruh. Happy dong, senang dong. Di Jakarta 4,9 juta upah minimum, di Bekasi 5,1 juta, Kerawang 5,1 juta. Jadi ini bukan soal happy atau tidak happy Bang, Ya. tetapi ini sebuah keharusan, memang seharusnya bukan kenaikan sih, penyesuaian. Ketika kami melihat angka-angka itu bukan kenaikan, penyesuaian. Saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Darwoto ya, Ya. bahwasannya tidak setuju dengan Permenaker. Ya. Kami buruh juga nggak setuju kok tentang keberadaan PP 36 tahun 2021. Toh tetap jalan terus PP 36 itu dijadikan untuk perhitungan UMP 2020, 2021, 2022. Nggak ada persoalan. Ya. Kami menolak keberadaan PP 36. Sekarang pengusaha bilang Permenaker kami tolak, silakan saja, tetapi harus dilakukan dong, harus dilaksanakan, harus dieksekusi. Jadi buruh sudah terima ini? Insya Allah kami terima, tetapi Tidak minta nambah lagi? Enggak lah, kita juga paham betul dengan kondisi pelaku usaha yang Ya. setelah pandemi COVID, kondisi bangsa ini Ya. harus recovery ya terkait dengan COVID. Ya. Kami juga paham betul, makanya kenapa kita minta enggak lebih daripada 13%. Angka 13% yang kami usulkan awal adalah angka kompromi, seharusnya 20%. Jadi seharusnya. semula kalian minta 13%. Seharusnya 20%, seharusnya. Tapi kami karena tahu persis kondisi pelaku usaha, kondisi negeri ini, makanya minta 13%. Minta Cuman kan- kenaikan 13%. cuman kan dibatasi Oleh tuh. Ibu Menteri itu kita Dibatasi. dikasih 10%. Dibatasi 10%. Udah bukan puas? dikasih. Kita ini meminta berdasarkan data. Kami melakukan survei pasar juga loh Ya. di organisasi kami. Survei pasar modern dan juga tradisional. Dan angkanya itu kami dapat 20%. Kalau inflasi kemudian pertumbuhan ekonomi kemudian juga karena kenaikan harga BBM kemarin di Oktober itu betul-betul mencapai 20%. Tapi kami lagi-lagi paham dan sadar betul bahwa kondisi setelah pandemi COVID ini kami memunculkan angka 13%. Oke, jadi 10% menurut organisasi buruh sudah puas. Tapi kenyataannya kan Sudah sesuai dengan daya beli nggak, masyarakat. Tapi kenyataannya nggak ada yang 10% Bang. Tapi kalau DKI ini keterlaluan, kalau menurut saya DKI sampai 5,6%, dia nggak berarti tidak memperhitungkan Permenaker justru di DKI. Artinya menurut Ibu untuk DKI malah harusnya lebih besar. Harusnya lebih besar karena barometer. Jauh lebih mahal di sini apapun. Betul. Oke, Pak Peter Abdullah, ekonom. Dari segi ekonomi, kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh, ini sudah tepat nggak kenaikan ini? Kenaikan itu susah untuk kita menyebutnya Dari segi tepat. ekonomi? Ya, dari sisi ekonomi ya. Ya. Dari sisi ekonomi, kenaikan upah minimum harus. Karena kenaikan upah minimum itu kan sifatnya, tujuannya kan untuk menjaga kesejahteraan, Ya. menjaga daya beli. Dengan adanya inflasi yang melonjak pada tahun 2022, ya, salah satunya dikarenakan kenaikan harga BBM, Ya. maka dipastikan daya beli masyarakat pasti turun. Jadi memang kenaikan itu harus. Oke. Kenaikan itu pasti harus. Dan saya kira Pak Darwoto juga tidak menolak itu. Ya benar, Pak Darwoto, kenaikan itu memang harus ya? Iya, kenaikan harus. Kenaikan harus, oke. Satu Kenaikan poin itu setuju harus, dulu. ya. Pengusaha, ekonom, oke. Ya. Kalau kenaikan itu harus, berapa persen menurut Bapak? Nah, persoalannya kan berapa persen? Ya. Dan berapa persen pun saya kira juga Pak Darwoto juga bisa mengaminkan saya. Bukan masalah berapa persennya. Persoalannya adalah bagaimana proses
mencapai kata sepakat untuk berapa persennya. Nah, karena inilah yang sebenarnya, proses inilah yang sebenarnya saya kira yang kita mengalami kemunduran. Tapi ya, kan dari susah waktu ke waktu. meminta pendapat dari berbagai orang, kan susah menyatukan satu pendapat. Bisa saya perkuat, Bang? Tapi memang harus begitu, makanya posisinya ya lembaga tripartit itu harus dihidupkan karena posisinya adalah menengahi kedua belah pihak yang sangat sulit untuk mencapai kata sepakat. Ya, kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha itu tidak akan pernah, seperti Mbak Irma tadi, nggak akan pernah cocok. Kalau begitu gini aja deh. Pada akhirnya kan ke angka juga. Menurut Bapak sebagai ekonom, setuju nggak dengan Permen nomor 18, 10% kenaikan maksimum? Setuju atau tidak? Saya setuju. Karena Setuju. angkanya, kenapa saya setuju? Kalau angka karena angkanya itu tidak menyebutkan berapa. Maksimum 10%. Ya. Jadi berarti ini diserahkan kepada kondisi pada masing-masing daerah kota. Ya. Untuk kota-kota atau daerah-daerah yang mengalami kondisinya memang memerlukan untuk kenaikan yang lebih tinggi, bisa lebih tinggi. Tetapi saya juga setuju dengan Pak Darwoto, prosesnya, ya, proses untuk mencapai angka pada masing-masing daerah kota itu seharusnya melibatkan kedua belah pihak. Ini kan hanya upah minimum provinsi maksimum 10%. Kalau untuk kota ada nggak batasannya, Ibu Mira? Ya, kalau untuk kota. Ya, kalau untuk kota nggak ada batasan, nggak ada. Nggak ada. Tapi gini, saya mau memperkuat Pak Peter ya. Jadi gini, Pak Peter, ketika Permenaker yang dimunculkan, itu tadi fungsi Dewan Pengupahan tuh lebih aktif tuh. Sebelumnya PP 36 tuh ditidurkan, Dewan Pengupahan tuh ada 3 unsur, pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Gara-gara PP 36 2021, ini yang namanya Dewan Pengupahan tidur, mati suri. Nah, tetapi karena Permenaker, tadi Pak Peter sampaikan, ini menjadi lebih aktif. Kalau makanya mereka lebih saya tahu mau tanya kepada kondisi. Ibu Indah, peraturan Menteri Tenaga Kerja kan hanya upah minimum provinsi maksimum 10% naik. Bagaimana dengan upah minimum kota kalau pimpinan daerah tidak mau menaikkan sama sekali? Ya, nggak apa-apa, bisa pakai upah minimum provinsi, Pak Hotman. Saya ingin mengulang ya, tadi betul saya ingin menyambung juga yang Bu Mira sampaikan. Ada Dewan Pengupahan Nasional. Jadi tadi pertanyaan Pak Hotman di awal kepada saya, apakah sudah dibicarakan kepada pengusaha, Apindo. Jadi ada perwakilan Apindo yang duduk dalam Dewan Pengupahan Nasional. Saya ketua Dewan Pengupahan Nasional. Di anggota saya ada perwakilan Serikat Pekerja, perwakilan pengusaha. Dalam suatu rapat Dewan Pengupahan Nasional dan juga LKS Tripnas, itu kita sudah membuat semacam alarm lah bahwa ini bukan sepertinya dari serap aspirasi PP 36 tidak bisa diterima. Lalu bagaimana jika nanti akhirnya pemerintah harus membuat suatu regulasi baru. Rekomendasi dari suatu pertemuan Dewan Pengupahan Nasional sudah menyatakan mempersilahkan pemerintah membuat rekomendasi, walaupun saat itu pemerintah belum secara eksplisit mempunyai formula baru yang sebagaimana sekarang diatur dalam Permenaker 18. Kedua yang ingin saya sampaikan, sebenarnya kekhawatiran Pak Darwoto dan para pengusaha itu kekecewaan, saya katakan ya, mohon maaf, kekecewaan dapat kami pahami. Namun demikian, kenapa kita selalu membahas ini? Sebenarnya kan nggak terlalu worth it juga kita bahas ini. Karena upah minimum itu kan sebenarnya berlaku hanya untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Dan itu kalau menurut data dari kami, dari Kemenaker, hanya sekitar kurang lebih, mohon maaf, 6,4%. Atau sekitar 3,27 juta orang dari 51 juta orang yang bekerja dengan masa bekerja di atas 1 tahun. Nah, justru sebenarnya yang besar inilah yang lebih dari 40 juta lebih ini harus dipikirkan agar mereka bisa lebih sejahtera, layak, produktif, dan berkontribusi pada perusahaan-perusahaan dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi. Mestinya seperti itu gitu. Kalau ya. gitu gini Bu, ya, ini kan ada 2 peraturan yang tumpang tindih. Peraturan pemerintah sama peraturan Menteri Tenaga Kerja. Apindo pengusaha maunya yang berlaku peraturan pemerintah lebih tinggi. Sedangkan peraturan menteri lebih rendah. Kalau pengusaha tetap memberlakukan peraturan pemerintah yang upah minimum provinsi lebih rendah, apa sikap dari Kemenaker? Apakah menjatuhkan sanksi? Ini bukan peraturan yang tumpang tindih. Dengan hadirnya Permenaker 18 2022, sebenarnya PP 36 masih berlaku. Sebagian dari PP 36, khususnya terkait upah minimum, di dalam Permenaker nomor 18 telah dilakukan penyesuaian untuk mengatasi permasalahan sebagaimana yang tergambar dalam konsideran Permenaker 18. Tapi kan pada akhirnya keperhitungan angka berbeda dong Pak, ya Pak Darwoto, berbeda kan? Gimana Bu? Pak Alpan, ya dalam undang-undang mengenai tata peraturan perundang-undangan di negara ini disebutkan bahwa ada ruang diskresi
bagi pejabat dalam hal ini termasuk menteri untuk mengeluarkan suatu aturan ya, dalam kondisi tertentu. Jadi dibolehkan karena memang untuk menjaga daya beli masyarakat. Ibu belum jawab. Gitu. Ibu belum jawab. Kalau Pak Darwoto atau pengusaha mengatakan, gua nggak mau tahu itu peraturan menteri, lebih tinggi adalah peraturan pemerintah. Mereka melaksanakan formula dalam peraturan pemerintah. Sikap Depnaker gimana? Yang menetapkan upah bukan pengusaha. Mau PP 36 ke, mau Permenaker ke, mau Undang-Undang 13 ke, semua mengatakan yang menetapkan upah minimum setiap tahun adalah gubernur, bukan pengusaha. Pak Darwoto gimana? Apa upaya hukum yang Bapak lakukan kalau Bapak tidak puas atas peraturan Kemenaker ini? Ya, kita hanya ingin ada kepastian hukum. Nah, oleh karenanya Apindo bersama 9 asosiasi perusahaan itu melakukan uji materi. Sudah melakukan upaya hukum? Sudah. Wah, kok saya nggak disewa pengacaranya, Pak? Oh, kapan didaftarkan, Pak? Saya lagi sibuk, kalau nggak salah kemarin deh. Sudah didaftarkan ke Mahkamah Agung? Mahkamah Agung, ya. Waduh, jadi? Bang Hotman kan masih sibuk di Hotroom, jadi. Jadi berapa pengusaha yang sudah masuk ke permohonan hak uji material? 10 Dasarnya asosiasi. apa? Dasarnya adalah pertama, peraturan Menteri yang 18 ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah di situ. Terus kemudian penetapan upah minimum ini tidak berdasarkan kepada safety net. Karena begini Bang Hotman, kenaikan upah itu ada 2. Satu, penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan yang satu adalah kenaikan upah secara reguler berdasarkan kemampuan di perusahaan masing-masing untuk masa kerja yang di atas 1 tahun. Nah, ini mekanisme ini kan sudah berjalan gitu loh. Nah, ketika upah minimum ini naiknya seperti yang sekarang, otomatis ini kan menjadi upah sundulannya besar. Benar. Ya kan? Itu kan yang yang selalu menjadi perdebatan di tingkat perusahaan. Oke, jadi intinya upaya hukum tindakan hukum sudah dimulai oleh para pengusaha. Ya. Kita tunggu hasilnya. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Kita diskusi lagi dengan kopi kesayangan Hotman Paris. Langsung lancar. Ibu Indah, coba singkat aja. Apa perbedaan formula PP sama peraturan Menteri nomor 18? Di mana perbedaannya sehingga di Permen jadi naik upah minimum provinsi? Ya, kalau PP 36 memakai rumusnya intinya inflasi atau pertumbuhan ekonomi, dipakai yang tinggi mana? Angkanya atau ya. Nah, itulah yang menyebabkan tahun lalu upah untuk 2022 rata-rata nasional cuma 1% lebih sedikit gitu ya. Karena dipakainya atau dipakai lebih tinggi. Nah, kalau di Permenaker 18 2022 rumusnya adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikontrol oleh alfa. Alfanya ini adalah kontribusi ketenaga kerjaan pada pertumbuhan ekonomi. Secara konkret lagi kontribusinya tuh apa? Kita pilih 2, tingkat produktivitas dan perluasan kerja di daerah itu. Itulah perbedaannya. Nah, jadi itu perbedaan, jadi pasti akan lebih tinggi dari inflasi. Makanya Permenaker ini adalah merespons untuk peningkatan daya beli pekerja. Terima kasih. Pak Peter, dari segi ekonomi, cara perhitungannya itu, formulanya itu udah benar nggak itu? Apa kan ahli ekonomi? Jadi ini memang perdebatan Pak, Pak Bang Hotman ya. Jadi kalau yang permen, saya lihat ini mengembalikan ke PP yang tahun 2015 ya Pak Darwoto ya. Iya, PP 78 2015, di mana perhitungannya adalah dikali inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Ini sangat memberatkan. Memang sangat memberatkan karena pada periode itu kenaikan upah minimum itu melonjak sangat tinggi dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Darwoto tadi menyebabkan disparitas yang sangat besar. Itu dulu. Dan itu kemudian dicoba diperbaiki dengan PP nomor 36. Ya, tapi PP atau nomor 36 yang mengambil atau sekarang? inflasi atau. Nah, kalau sekarang kembali lagi ke yang
PP nomor 78 yang dulu yang menimbulkan 2015. masalah. Iya, ya yang tanda kutip Yang memunculkan nggak menimbulkan masalah. gejolak. Ya boleh katakan masalah karena gapnya terlalu besar. Apakah sudah tepat timingnya sekarang? Nah sekarang ini kalau saya melihat... Jangan ragu-ragu Pak, Bapak kan ahli ekonom. Bukan, jadi Bapak susah untuk menyatakan tepat atau tidak. Ya. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi, kan intinya adalah harus ada kenaikan upah minimum yang menjamin kesejahteraan dari pekerja. Ya. Harus ada komponen inflasi, harus ada komponen produktivitas. Ya. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau dilihat dari sana, ya tambahan pertumbuhan atau kenaikan upah minimum itu dengan mengkaitkannya kepada inflasi dan kepada produktivitas itu udah benar karena itulah yang seharusnya dilakukan. Cuman kalau dia ditambahkan seperti yang di sebelumnya benar-benar ditambahkan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu yang menjadikan lonjakan kenaikan upah minimum itu yang menjadi tidak tertahankan oleh teman-teman pengusaha. Ya tapi Bapak bilang tadi itu harus, tapi satu pihak Bapak bilang pengusaha tidak tahan. Balik yang kan benar? ke ini. Makanya memang susah kan Pak. Yeah. Ini dilemanya. Yeah. Itulah yang disebutkan harusnya mekanisme Dewan Pengupahan, lembaga tripartit harus bermain. Karena kondisi masing-masing daerah, kota kan berbeda-beda. Kondisi masing-masing perusahaan kan berbeda-beda. Jadi harus ada jalan tengahnya. Karena memang ini memadukan antara dua hal yang memang sangat sulit untuk dipadukan. Oke, kepada Ibu Irma, dari segi timing memang sudah waktunya sekarang atau tidak? Kalau dulu kan tahun 2015 ya menimbulkan masalah. Apakah sekarang sudah tepat timingnya? Saya kira udah tepat. Saya tepat melulu sama Ibu ini. Sudah tepat dong ya. Side effect pandemi ini kan luar biasa. Jadi kita juga harus mempunyai keberpihakan juga lah kepada rakyat, kepada pekerja. Untuk itu memang kami dari Komisi 9 DPR RI meminta kawan-kawan dari pengusaha, ya tolonglah ya dalam situasi seperti ini juga ikut memberikan empati. 10% itu menurut saya bagus sekali, sudah win-win lah itu, sudah win-win. Nah, kan apalagi ada stimulus Bang dari pemerintah. Saya kira ini perlu jadi menurut Ibu sudah tepat ya? Sudah terutama sekali 10 itu batas atas sebenarnya. Karena terbukti juga tidak semuanya dia. Oke, Pak Darwoto, semua mengatakan tepat dan angka itu sangat wajar. Kenapa pengusaha tetap tidak mau? Ya karena itu menurut kita tidak tepat. Karena apa? Situasinya tahun depan ini ada ancaman resesi, betul kan? Bahkan sudah ditandai dengan pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor. Ini kan harus diantisipasi. Kan kita sadar betul bahwa semakin upah itu makin tinggi, artinya yang kita pikirkan juga harus ada, pemerintah harusnya memikirkan kondisi pasar kerja yang ada, yang pencari kerja ini kan masih banyak gitu. Artinya kalau upah dinaikkan tinggi, artinya nanti kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ini kan kecil. Dan PHK bisa terjadi? Ya PHK pasti terjadi, ada. Nah oleh karenanya, marilah kita berpikir secara rasional supaya ada keseimbangan ini. Saya paham apa yang disampaikan Ibu Irma tadi. Naik segini boleh-boleh saja seperti itu. Tapi kalau dibilang timenya sekarang, timenya nggak tepat. 2022 ini baru masanya recovery dari pasca pandemi. Memang benar ada stimulus dari pemerintah. Ketika pemerintah memberikan stimulus, ini kan tidak hanya untuk untuk pekerja saja, tapi kan untuk kelangsungan berusaha di situ. Ya kan? Inilah yang kita harus lihat. Sehingga kalau tahun depan sudah jelas-jelas mau ada resesi, ya seyogianya ini harus dipertimbangkan masak-masak ini. Bagaimana ini? Apalagi tadi disparitas ini cukup tinggi. Apalagi kalau bicara persentase, yang 5 juta, persentase 10% udah 500.000. Daerah yang 2 juta, 10% baru 200.000. Ini semakin lama semakin Jadi menurut pengusaha tetap belum waktunya? Belum waktunya. Terima kasih. Pak Ibu Mira, saya masih penasaran deh. Kan kalau kita baca upah minimum provinsi berdasarkan Permenaker itu, rata-rata angkanya kecil. Tapi begitu melihat upah minimum kota, besar. Itu saya nggak ngerti itu. Satu, memang dari start awalnya sudah besar. Sudah besar. Kota ya. Tapi jadi untuk apa dibikin peraturan menteri kalau memang di kotanya udah besar? Gini, kalau tadi saya mendengarkan dari pengusaha ya, timingnya nggak tepat. Timingnya justru tepat. Ini situasi lagi nggak baik-baik aja kondisi daripada pekerja buruh. Satu, daya belinya dia turun, inflasinya tinggi, kemudian kenaikan harga BBM. Mau kemudian dibuatlah semacam
mengkambing hitamkan isu resesi global, isu resesi ekonomi global itu terjadi di Barat, Pak. Indonesia masih lebih aman. Kenapa saya ngomong gitu? Pihak pemerintah menyampaikan itu kepada kami gitu loh, bahwa isu resesi ekonomi global itu Indonesia masih lebih aman, lebih safety, karena ketahanan energinya juga masih cukup bagus. Kalau gitu. ternyata 2023 resesi, buruh setuju dikurangi upah minimum provinsi? Bang Hotman, Sudah atau tidak? gini, Kalau ternyata resesi. Kalau upah itu jangan diturunkan, nggak boleh. Tetapi bicaranya duduk bersama. Yuk, banyak kok anggota kami yang usahanya juga bangkrut, mau dia diajak berunding, nih tutup ya, ini usaha kita. Oke, menerima dengan baik gitu loh. Artinya kan yang day to day mereka melihat produksi kan kawan-kawan pekerja buruh. Baik atau buruknya atau majunya si perusahaan kan kawan-kawan sendiri yang ngelihat. Artinya pekerja buruh juga paham betul Bang, bahwasannya perusahaan itu maju atau tidak. Mengerti betul. Itu Bang, itu yang saya bilang tadi, Ya. sebenarnya pengusaha nggak perlu takut karena juga ada diskresi Bang. Ya. Kalau memang terjadi resesi global yang memang luar biasa, tentunya pengusaha, apalagi buruh juga paham. Sangat nggak paham. mungkin mereka mau Memaksakan berhenti kehendak. kerja. Enggak. Seperti yang saya bilang tadi, saya pernah memfasilitasi itu dan Yes. semuanya fine-fine Yes. aja. Jadi sebenarnya kawan-kawan pengusaha jangan terlalu ketakutan juga Bang. Gimana Pak Darwoto? Ya, ini bukan masalah ketakutan dan Ya. tidak ketakutan. Ini kepastian hukum. Ya, Ya kan? Nah, kalau kepastian hukum- Regulasinya ada dua ini. memang benar dari segi Di pengadilan. Iya, Oke. artinya Ya. ya kita uji saja. Ya, silakan. Kan kita udah lakukan uji materi. Kita lihat saja nanti. Ya. Ibu Indah. Itu prosedur. Ibu Ida, Ibu kan sudah tahu bahwa tadi Ibu mengatakan memang ada pertentangan antara peraturan menteri dengan PP, peraturan pemerintah. Tadi kan mengatakan kalau di peraturan pemerintah inflasi atau pertumbuhan ekonomi, di sini inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini kan jelas pertentangan, Bu. Kenapa nggak di pemerintah nggak tegas satu yang berlaku? Kenapa itu? Akhirnya jadi ada kesempatan bagi pengusaha menyewa pengacara untuk mematahkan itu. Gimana Pak, Bu? Permenaker 18 2022 tidak bertentangan. Saya tidak pernah bilang bahwa Permenaker ini bertentangan. Yang saya bilang dengan PP 36 2021. Yang saya sampaikan adalah formulanya berbeda. Ya, konsideran, mohon dibaca konsiderannya. Jadi, dasar hukum dari Permenaker 18 ini salah satunya adalah PP 36. Kalau formula Kemudian berbeda, mohon para isi berbeda dong, Bu. enggak juga. Kita nanti lihat di uji materialnya. Jadi silakan saja, kami hormati kekecewaan atau segala upaya yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Namun juga selama upaya hukum itu berproses, maka penetapan upah minimum yang sudah dilakukan, sudah ditetapkan oleh para gubernur, tetap berlaku dengan menggunakan Permenaker 18 2022. Jadi per 1 Januari 2023 tetap berlaku sebagaimana ketetapan masing-masing. Jadi menurut gubernur. Ibu yang berlaku sekarang yang mana? PP atau peraturan menteri? Permenaker 18, buktinya hampir semua gubernur, tinggal menunggu Papua Barat saja yang belum menetapkan. Belum Oke. ditandatangani oleh gubernur. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi di Hot Room, Pak Peter sebagai ahli ekonomi. Kekhawatiran dari pengusaha dan berbagai pihak bakal ada resesi tahun 2023. Coba Bapak jawab, bakal ada nggak resesi 2023? Tidak. Hah? Kok yakin banget mentang-mentang bukan pengusaha? Kenapa mengatakan tidak? Ya karena kondisi ekonomi kita sebenarnya ya resesi global itu sudah terjadi sekarang, Oke. Mas Hotma, ya sekarang sudah terjadi. Jadi Dan resesi bukti- bisa di luar, di Indonesia enggak gitu? Ya, buktinya sekarang ini sudah terjadi dan Ya. buktinya juga Ya. kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, Ya. termasuk yang terbaik di dunia. Oke. Dan karena struktur ekonomi kita juga berbeda dengan Ya. negara-negara lain yang sangat bergantung kepada kondisi global. Ya. Kita beda dengan Jepang, kita beda dengan Singapura, yang mereka itu sangat bergantung kepada Jadi ekspor. Bapak tidak yakin bakal ada resesi di Indonesia tahun 2023? Saya sangat yakin. Sangat yakin. Wah, biasanya kalau resesi ada pengacara kaya. Pertanyaan kedua, dari segi perhitungan formula, tadi kan Apindo mengatakan itu peraturan bertentangan. Peraturan pemerintah menyatakan formulanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Peraturan menteri menyatakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bapak sebagai ekonom, itu bertentangan nggak? Iya, pasti bertentangan. Yang satu
plus yang satu atas. Bertentangan? Ya, itu pasti berbeda hasil. Jadi. Oke, berbeda hasil. Kalau berbeda hasil, berarti peraturannya bertentangan. Yes or no? Tidak harus bertentangan, Oh, karena tidak harus walaupun bertentangan. hasil. Karena hasilnya pasti akan berbeda. Makanya, tapi tidak bertentangan. Kalau hasilnya berbeda. Bertentangan atau opung. Berbeda, iya, saya sependapat itu. Berbeda ya? Berbeda. Oke, Apindo, Darwoto sudah ada dukungan bahwa memang dua peraturan itu berbeda dan itu bahan sebagai hak uji material. Saya pun sebagai ahli hukum melihatnya ada perbedaan nyata di situ. Berbeda. Gimana? Sudah makin senang? Ada? Apa komentar terakhir di kesimpulan ini? Karena ini ranahnya urusan hukum ya, jadi perbedaan pertentangan antara dua aturan ini ya kita uji aja di MA. Nanti MA hasilnya seperti apa? Ya kita tunggu saja. Oke. Walaupun ibu adalah wakil rakyat, Bapak ibu harus jujur. Ya. Peraturan pemerintah menyatakan upah minimum itu provinsi formulanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Di peraturan menteri menyatakan inflasi plus dan pertumbuhan ekonomi. Bertentangan atau enggak itu? Karena hasilnya akan beda. Saya kira nggak bertentangan. Oh, saya kira enggak. Ya, nggak bertentangan. Dari segi isi bertentangan, udah dua orang yang Ya, ngomong. tapi saya bilang tidak bertentangan karena harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Diskresi. Ya kenapa nggak cabut aja satu, berlakukan yang satu? Begini, dalam merefleksikan regulasi itu undang-undang turunannya pada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah. Ya, peraturan kalau pemerintah menyatakan A, mengeluarkan A, tapi kemudian menteri membuat peraturan baru. Berbeda dengan induknya. Nggak apa-apa, peraturan menteri yang berlaku. Nggak boleh dong berbeda. Boleh bang, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan. Iya. Jadi Kan boleh ada peraturan diskresi. lebih tinggi, Kan ada boleh peraturan lebih rendah, pertentangan yang lebih atas. Ada diskresi bang. Nah, saya sepakat dengan Mas Darwoto melakukan judicial review. Itu bisa dilakukan. Kalau menurut ibu apa alasannya mereka? Apa alasannya judicial review kalau ibu mengatakan tidak ada perbedaan? Karena memang pengusaha nggak pernah setuju dengan apapun kenaikan yang diberikan kepada buruh. Iya. Itu bang. Begitu. Iya. Oke, Ibu Indah. Apakah ibu sudah siap menghadapi permohonan hak uji material ke Mahkamah Agung dari Kemenaker? Insya Allah siap, karena kami yakin, sebagaimana tadi Bu Irma juga sampaikan, dan saya juga sudah sampaikan bahwa Permenaker 18 ini tidak bertentangan dengan PP 36. Karena dalam pasal 4 PP 36 2021 dinyatakan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan kewenangan pemerintahan pusat, di mana di dalam hal ini adalah termasuk menteri. Dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan. Jadi ya, tidak apa-apa, dan dalam tata peraturan perundang-undangan kita disebutkan bahwa ada ruang diskresi bagi menteri untuk mengeluarkan suatu peraturan dalam kondisi tertentu. Ingat, Permenaker 18 ini adalah hanya untuk upah minimum 2023 karena kondisi tertentu. Jadi ya tidak apa-apa. Ibu Mira, Siap. Gimana? Ya, yang pertama, upah itu adalah urat nadi pekerja buruh dan juga masyarakat. Jadi kalau urat nadinya itu dipotong, matilah mereka. Pengusaha kalau untungnya dipotong juga matilah pengusaha. Nggak, pengusaha tuh udah untung 10, cuman karena 10-nya tuh nggak tercapai cuma 5 dibilangnya rugi, padahal mah untung juga gitu loh. Ya. Itu yang pertama. Terus Gimana? Sebentar. Gimana tanggapan Bapak? Pengusaha itu kalau ada untung pasti diberikan dalam bentuk lain, bukan upah. Ya. Ada bonus, misalnya. ada apa, itu Oke, seperti setuju. itu. Ya. Tapi Jadi kan kalau selalu- tahun depan misalnya rugi ya nggak ada bonus. Kalau Yes, itu dan mekanisme di perusahaan seperti itu. dan Tapi itu kalau bisa- dibilang pengusaha maunya untung terus ya jangan begitulah. Pasti ada namanya iyalah, usaha kan ada naik pengusaha turun. pasti ya. pengen untung lah. Untung, kalau pengusaha nggak mau iya untung, kan? jadi pengusaha kan. Pada saat krisis yang lalu kan juga Pak Adar, kalau babak nggak mau belur. untung jangan jadi pengusaha. Ngapain jadi pengusaha kalau nggak mau untung, ya nggak? Nggak selalu untung ya. Kalau untung terus tuh nggak mungkin. Yes, Karena tapi- situasi kayak kemarin pandemi pasti banyak pengusaha yang habis-habisan kan. Dan gitu loh. pekerja pun dirumahkan Ya tanpa sama, dibayar. sama. Gitu, sama-sama Artinya lah kita situasional paham. kan itu terjadi. Yes. Oke, apa lagi? Himbauan ibu Ya, apa lagi? kemudian yang kedua, situasi ini kan sudah sedang recovery. Ya. Maka dari itu, nih pengusaha ini kan udah bukan sehari dua hari dia pelaku usaha di sini. Ini udah puluhan tahun dan untungnya tuh udah segini gitu loh. Gitu. Ketika segini, ya jangan teriak-teriak dong. Tadi sampaikan, emang pengusaha tuh nggak pernah mau setuju tentang kenaikan upah. Padahal ini harus berbagi, balik lagi kepada Pancasila kita. Harus berbagi keadilan sosial bagi Jadi seluruh menurut rakyat. ibu sampai pengusaha
gugat permohonan hak uji materi di pengadilan, itu kebangatan atau apa? Enggak, ini hak semua warga negara. Enggak, tapi kau ibu bilang tadi kan wajar. Tapi kau bilang hak mana yang benar? Kebangetan kalau sampai melakukan JR di Mahkamah Agung. Karena tadi untungnya udah segini puluhan tahun, bukan segini aja langsung pakai JR segala. Buruh tuh sengsara luar biasa, nggak pernah dapat stimulus dari pemerintah. Ini pengusaha stimulus karpet merah digelar. Tapi ketika pekerja buruh melakukan penderitaan yang luar biasa saat pandemi COVID, dirumahkan nggak dibayar gajinya. Kemudian THR-nya juga nggak dibayar. Pesangonnya sampai detik saya melakukan advokasi kasus yang di PHK tahun 2020 sampai sekarang 2022 THR-nya atau juga pesangonnya belum dibayar. Ini gimana coba? Artinya pengusaha jangan terlalu greedy lah, jangan terlalu greedy, alias rakus, jangan terlalu tamak. Ya yang sedang-sedang saja lah. Kalau emang saya yakin pekerja buruh Indonesia sangat paham Pak Darwoto, sangat paham kalau kondisinya. Saya punya anggota ketika memang usahanya sedang bangkrut, mereka paham betul. Secara di ASEAN kita masih termasuk upah paling rendah ya? Di seluruh negara ASEAN. Ya, ASEAN rendah kita. Begitu. Padahal produktivitas kita tinggi. Itu yang menyampaikan anggota DPR RI saya waktu itu di RDPU dengan Komisi 9 menyampaikan data. Benar. Produktivitas tenaga kerja kita bagus. Di negara-negara ASEAN kita termasuk upah buruh paling kecil. Kalau paling kecil sih enggak. Tapi dengan kondisi ekonomi kita yang lebih bagus dari mereka ya kita jauh. Masih lebih bagus kita dari mereka, masih bagus mereka dari kita. Oke, kita nggak bisa berdebat sampai tengah malam. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Sebagai kesimpulannya adalah sebagai ahli hukum saya pun melihat ada dua peraturan yang bertentangan, yaitu peraturan pemerintah, satu lagi peraturan Menteri Tenaga Kerja yang dua-duanya mengatur tentang upah minimum provinsi. Padahal dua peraturan ini kan sifatnya wajib. Karena sifatnya wajib harusnya tidak boleh isinya bertentangan. Makanya di satu pihak juga para buruh senang upah minimum provinsi naik maksimum 10%. Bahkan di Bekasi, Kerawang upah minimum sudah 5,1 juta. Jakarta sudah mendekati 5 juta. Itu juga suatu kabar baik. Namun demikian kita menunggu apa nanti hasil upaya hukum gugatan permohonan hak uji material dari asosiasi pengusaha yang tidak rela upah minimum provinsi itu dinaikkan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 10 malam yang selalu membahas yang hot-hot.